Tadi rapat terkait dengan ratas Komite COVID dan Pemulihan serta Transformasi Ekonomi, Bapak Presiden mengingatkan bahwa kasus COVID ini jumlahnya sudah meningkat di dunia internasional di 16,2 juta positif, 649 ribu pasien meninggal, sementara di Indonesia sudah mencapai 98 ribuan kasus dan juga ada 56.655 pasien sembuh dan 4.781 yang meninggal dunia atau fatality. Tadi sudah dibahas bahwa terkait dengan program pemulihan ekonomi ini, kebijakan yang diambil adalah kebijakan mengoperasionalisasi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah di dalam program yang juga masuk dalam Perpres 72 tahun 2020, sekaligus juga memfokuskan kepada operasionalisasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi disampaikan Bapak Presiden bahwa yang perlu adalah untuk meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan anggaran di sektor kesehatan yang telah teralokasikan sejumlah besar dan juga perlu ditindaklanjuti. Demikian pula di perlindungan sosial yang implementasinya sudah 38%, kemudian sektoral dan KL yang sudah 6,5%, kemudian insentif usaha yang sudah sekitar 13%. Nah, kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan dan menanggapi apa yang direncanakan oleh komite, antara lain kita membuat ada 5 tema yang sudah dibahas, yaitu terkait dengan Indonesia Aman, yaitu program rakyat aman dari COVID-19, kemudian Indonesia Sehat, ini melakukan reform terhadap pelayanan kesehatan berbasis gotong royong, kemudian Indonesia Berdaya, antara lain program peningkatan daya beli masyarakat. Indonesia Tumbuh adalah untuk peningkatan tambahan penerimaan negara, dan Indonesia Bekerja untuk penyerapan tenaga kerja. Untuk Indonesia Aman antara lain diperlukan ada akselerasi dan perluasan dari PCR, lacak dan karantina, kemudian juga menargetkan 8 daerah merah orange menjadi kuning dan hijau, kemudian juga mempersiapkan masyarakat aman dalam menghadapi pilkada untuk 270 daerah di tahun 2020 ini, dan juga persiapan untuk pendistribusian obat-obatan vaksin antibodi yang dalam 1 tahun ke depan. Kemudian untuk Indonesia Sehat tentu didorong untuk percepatan kemandirian pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat di dalam negeri, juga di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas. Kemudian Indonesia Berdaya mendorong penyaluran bansos dan juga program padat karya, kemudian juga kartu prakerja, subsidi gaji dan penyaluran kredit modal kerja dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM, termasuk penyaluran 12 juta bantuan ke UMKM sebesar 2,4 juta agar tepat sasaran. Kemudian juga tadi sudah disetujui pemberian subsidi listrik untuk kelompok selain untuk berpenghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai bulan Desember, juga relaksasi daripada abodemen ataupun biaya listrik, di mana aspirasi daripada industri dan para wisata ini juga bahwa mereka meminta keringanan untuk pembayaran minimum listrik, di mana ini jumlah pelanggan di bidang sosial ada 112.223 pelanggan, untuk bisnis 330.653, dan industri sebesar 28.886, dan bila menggunakan charge PLN yang minimum charge, maka yang sosial ini mulai Juli sampai Desember memerlukan untuk membayar sebesar 521,7 miliar, sedangkan yang terkait dengan bisnis 2,37 triliun, sedangkan industri 2,7 triliun, sehingga total yang seharusnya mereka bayarkan nanti Juli sampai Desember sebesar 5,6 triliun.
Namun apabila mereka bayar sesuai dengan penggunaan, maka untuk sosial itu mereka bayar sebesar 235,8 miliar, bisnis 1 triliun 69,7, dengan industri 1 triliun 313,3, sehingga total yang dibayar oleh pengguna listrik baik itu sosial, bisnis maupun industri sebesar 2 triliun 618 miliar 80, sehingga delta yang dibayarkan ataupun disubsidi pemerintah itu sebesar 3 triliun yang terdiri dari 285,9 untuk listrik pengguna sosial, kemudian 1,3 triliun untuk bisnis, sedangkan 1,4 triliun untuk industri. Jadi ini sudah diberikan, kemudian segera PMK-nya dipersiapkan. Kemudian untuk Indonesia tumbuh antara lain peningkatan ekspor, transformasi tambahan perluasan perpajakan maupun cukai, kemudian mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lain. Nah, kemudian pemerintah juga menyiapkan program yang disebut Beli Produk Indonesia, dan program Beli Produk Indonesia ini antara lain Menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat, dan ini akan dicampur untuk penggunaan aspal, dan Kementerian Perindustrian akan melakukan pembelian untuk bahan baku industri kecil dan menengah, dan berbagai kementerian lain sedang mempersiapkan program-program lainnya. Dan selanjutnya dari komite juga akan menyiapkan program multi-years, terutama terkait dengan perencanaan daripada program-program yang memang harus dilakukan tidak dalam 1 tahun, dan tentunya pelaksanaan program yang ada di tahun 2020 diharapkan tentu akan didorong sampai tahun 2021. Terkait dengan pertanyaan serapan di sektor kesehatan, memang arahan Bapak Presiden ini untuk bisa diakselerasi, dan juga yang terkait dengan insentif tenaga medis akan dicarikan jalan keluar secara untuk yang lebih cepat, dan dalam nanti sore pun kami akan membahas mengenai akselerasi daripada DIPA-DIPA di sektor kesehatan, di mana dalam DIPA itu perlu dilengkapi agar nanti keseluruhannya bisa terserap. Kemudian yang terkait dengan rencana pemerintah terkait dengan hal-hal yang operasional termasuk pemotongan gaji dan yang lain, tentu diharapkan ini tidak terjadi, dan pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk itu. Kemudian yang terkait dengan percepatan anggaran sektor lain, misalnya di perlindungan sosial, itu kartu prakerja akan segera dimulai kembali. Kemarin sudah clear dan baik dari kelembagaan maupun revisi daripada Perpres PP-nya maupun revisi daripada Permenko-nya, sehingga tentu diharapkan ini gelombang keempat akan segera dimulai secara offline, online, dan offline pun akan segera dimulai, sehingga anggaran tentu bisa terserap secara lebih cepat. Demikian pula dengan sektor-sektor lain seperti untuk listrik sudah diperpanjang 6 bulan, kemudian ada ditambahkan 3 triliun untuk subsidi abodemen, dan itu semuanya sektor, baik itu untuk industri, sosial, juga untuk bisnis akan diberikan, dan itu akan langsung menyerap dan meningkatkan budget untuk diskon tarif 3 triliun. Kemudian juga dari segi sektoral, pemerintah sudah merapatkan dengan kementerian terkait untuk menambahkan dan mengakselerasi program-program padat karya. Nah, target daripada pemerintah tentu dalam 2 triwulan atau dalam 1 semester ini, anggaran-anggaran untuk yang disediakan COVID ini bisa diserap semaksimal mungkin, dan apabila ada program yang bisa menjadi quick win, termasuk antara lain padat karya, itu akan budgetnya akan ditingkatkan. Apabila ada siklus yang kurvanya, memang kita melihat bahwa sebelum virus vaksin ini ditemukan atau antibodi dimasifkan,
memang kurva ini tidak dalam tanda petik kita harus tetap awas seperti juga di berbagai negara lain bahwa COVID ini masih ada di sekitar kita, sehingga tentunya kuncinya adalah penemuan akselerasi vaksin ataupun obat-obat yang ada, obat-obat antibodies. Demikian, mungkin selanjutnya nanti diwakili oleh Pak Budi Gunadi dan Pak Doni sebagai Ketua Satgas COVID. Saya mohon izin karena saya ada jadwal berikutnya. Terima kasih teman-teman wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.